Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih berbicara tentang puasa. Pada pengajian 2 minggu yang lalu, saya mohon maaf, minggu kemarin saya harus mendampingi guru saya, Wakil Grand Syekhul Azhar, untuk hadir di acara Harlah 1 Abad Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Karena dulu saya diajarkan bapak-bapak sama guru saya itu, kata beliau, orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, itu diantaranya diberi kecintaan ke dalam hatinya untuk berkhidmat kepada orang-orang yang dahulu membuka mata hatinya sebelum membuka mata kepalanya,
tentang apa-apa yang dia butuhkan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajian kita 2 minggu yang lalu itu masih membahas tentang buka puasa. Semakin baik orang berbuka puasa, artinya semakin cepat itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hadis selanjutnya, itu hadis yang ke-11. Ini berbicara tentang sahur. Kalau kemarin bahwa ketika berbuka itu akan ada banyak kebaikan, rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Allah, rasa tenang ketika kita menahan haus dan lapar karena kita tahu ukurannya, bahwa menahan hawa nafsu ini nanti tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri, itu akan berakhir waktu apa itu? Maghrib. Sehingga kita dalam menjalankan ibadah itu mendapatkan ketenangan. Saat nanti datang azan maghrib, semakin cepat orang itu berbuka, semakin cepat merasakan rahmat Allah dan dia bersyukur, tentu ini akan mendatangkan kebaikan seperti yang sudah kita bahas pada pengajian sebelumnya. Hadis yang ke-11, wa'an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur. Ini riwayat yang masyhurah, itu fis sahur, sinnya itu pakai fathah. Ada yang meriwayatkan tasahharu fa inna fis suhur. Sekarang sinnya pakai apa itu? Dhammah. Fis suhuri barakatun muttafaqun alaihi. Hadis ini seperti Bapak baca, itu adalah hadis muttafaq alaih, diriwayatkan masing-masing oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ini sudah sering saya baca manakibnya di masjid ini. Ini pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhidmat kepada Nabi, mulai Nabi datang ke kota Madinah hijrah dari Mekah sampai nanti Rasulullah wafat. Jadi ini menjadi khadimnya Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah itu 10 tahun. Anas bin Malik ini berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Apa perintah Nabi? Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur, itu kalau dibaca pakai fathah sinnya, sahur itu nama makanan yang kita makan. Jadi kalau Bapak itu waktu sahur, di situ ada nasi misalnya, ada rendang, ada sop, ada tempe. Maka apa yang ada di meja makan yang Bapak mau makan waktu sahur, itu dalam bahasa Arab namanya sahur. Kalau diriwayatkan pakai dhammah as-suhur, itu bukan makanannya, Pak, tapi pekerjaan Bapak memakan makanan itu dalam bahasa Arab disebut apa ini? Suhur. Jadi sahur itu makanannya, suhur itu pekerjaan Bapak, aktivitas Bapak memakan makanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu saya minta untuk makan di waktu sahur. Kenapa? Karena makanan yang kamu makan waktu kamu sahur itu makanan yang mengandung barokah. Atau Nabi bersabda, bersahurlah kalian, bangun
tengah-tengah tidur yang enak, pules, di jam 3 malam, kamu bangun. Ngapain? Saya tidak nyuruh sholat, tapi gerakkan tanganmu untuk mengambil makanan yang ada di meja makan, masukkan makanan itu ke mulutmu, maka gerakanmu saat mengambil makanan, memasukkan makanan, mengunyah makanan, kemudian menelan makanan, itu akan mendatangkan apa itu? Barokah. Hadis ini bapak-bapak penting untuk kita pelajari. Apa yang kita dapatkan ketika Rasulullah mengatakan di dalam sahur itu ada barokah. Barokah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang terus berkembang, itu namanya barokah. Maka kata ulama, kapan kita tahu kalau ini berkah? Itu kata ulama, kalau nih ya, kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya, ya. Kalau kualitas sesuatu apa saja itu melebihi kuantitasnya. Bapak misalnya punya uang 10.000, tapi uang 10.000 ini bisa memenuhi kebutuhan bapak yang 1 juta. Itu namanya apa itu? Berkah. Kan uangnya cuma 10.000, tapi itu bisa menjadi apa ini? Harta yang berkah. Kalau dia cukup untuk memenuhi banyak hal. Apa contohnya? Contohnya kalung warisan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini, istri Nabi. Istri Nabi itu pernah meninggalkan apa itu? Kalung kenang-kenangan untuk anak beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah ini dapat tinggalan dari ibunya itu berupa apa ini? Kalung. Satu ketika ada pengemis datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis ini minta sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini susah, ndak makan. Kalau sekarang tuh belum bayar kontrakan, banyak kebutuhan hidup saya. Nabi itu kan dermawan, jadi sunnah Nabi itu banyak. Tidak cuma jenggot gitu ya, tidak cuma kunut subuh, tapi dermawan itu sunnah Nabi, itu lebih sulit Pak ya. Dermawan, mau melepas apa yang kita cari uang itu sudah dicarinya susah, dicintai betul duit ya. Kalau soal duit kayaknya tidak ada beda antara kiai dengan tuyul. Rasanya semuanya suka sama apa itu? Duit. Itu berani ngasih, itu tradisi Nabi Pak. Nabi itu dengar kayak gitu, oh saya bantu. Masalahnya Rasulullahnya tidak punya apa itu? Uang. Kata Nabi, saya mau bantu. Kata orang tadi, alhamdulillah, ngerogoh kantongnya sampai dalam-dalamnya. Oh, tidak ada uang ini. Kata Rasulullah. Ya, kalau kita sebaliknya Pak, ya, sampai di bawah kaos kaki ada duit itu. Duit yang diumpetin dari istrinya kalau masuk rumah, itu kadang-kadang ditaruh di bawah kakinya. Masya Allah, sampai di bawah telapak kakinya ada apa ini? Duit. Nabi nyari, waduh nggak ada ini. Maka Nabi pulang. Begitu pulang, Nabi nanya sama anak putri kesayangan Rasulullah. Kata Nabi, Fatimah, ini ada pengemis, butuh betul untuk kita bantu. Kamu punya uang enggak? Kalau kita kan jawab, enggak punya uang, selesai. Maka kadang-kadang jawaban kita itu parah Pak. Ada pengemis datang ke rumah itu, kadang-kadang minta sama orang, Pak Haji, saya minta uang, saya enggak punya uang. Nah, kalau gitu Pak Haji, saya minta makan deh. Ya, saya enggak makan 2 hari, saya enggak punya beras. Masih ngomong orang itu, Pak Haji kalau enggak ada beras ya udahlah teh manis. Saya enggak punya teh. Ya sudah Pak Haji, kalau enggak ada teh, saya minta air putih deh Pak Haji. Itu orang kalau pelit, kadang-kadang ngomong, saya juga enggak punya air putih. Itu kalau saya pengemisnya, saya ngomong, udah Pak Haji ngemis bareng nih sama saya, kenapa? Enggak punya apa-apa. Dari yang paling uang enggak punya, beras enggak punya, itu sepelit-pelitnya orang Pak. Tapi Fatimah itu ngomong jujur kepada ayahnya, ya abati bapak, kata Fatimah, kalau uang kita enggak ada.
Beras nggak ada, kurma nggak ada apa-apa. Cuman ada kalung. Kok kita kan nggak mungkin Pak begitu, ya kan? Kita pasti cari duit yang paling ngecek itu. Kita cari pisang yang warnanya udah hitam itu, baru inget sama tetangga itu. Ya, kalau pisang udah hitam inget sama tetangga, tapi kalau durian montong yang montok, masya Allah, itu tetangga lupa kalau di kanan kirinya ada orang gitu. Ini Rasulullah, anaknya sama dengan bapaknya, uang nggak ada, beras nggak ada, kerupuk nggak ada, tapi kalau gelang ada. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu ridho enggak kalau uang gelang ini kita kasih sama pengemis? Ridho. Masya Allah. Itu Fatimah, anaknya Rasulullah, Fatimah di Mekah, Madinah begitu. Enggak tahu kalau Fatimah perumpung. Kayak apa? Enggak tahu saya. Kalau Fatimah Jatinegara itu kayak apa? Enggak tahu saya. Itu dikasih Pak. Sama Rasulullah langsung dikasih. Masya Allah, pengemisnya Pak. Bukan cuma ketawa mungkin itu. Mungkin nari-nari itu joget-joget. Ya Allah, cuman berharap dibantu 100.000, tahu-tahu dikasih kalung. Itu nanti Pak, kalung itu harganya luar biasa. Bawa kalung, ketawa-ketawa itu pengemis di tengah jalan sambil cengar-cengir itu, girang banget. Ketemu dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang dulu orang susah di Mekah. Begitu ikut hijrah sama Nabi, seiring berjalannya waktu jadi orang kaya. Ngelihat Ammar, ini orang cengar-cengir, kenapa? Ya, kata siapa ini? Kata Ammar, kamu kenapa ini? Ketawa. Bagaimana nggak ketawa? Kata orang tadi. Ana minta duit sama Nabi 100.000, dikasih kalung nih yang laku 100 juta. Ammar itu matanya melotot, karena Ammar itu kan sahabat Nabi mulai dari Mekah, tahu kalau ini kalung sebetulnya tidak bernilai di mata Rasulullah, karena ini kalung mengingatkan kepada perempuan yang paling dikasihi oleh Rasulullah, perempuan yang karena kematiannya itu tahun itu disebut Amul Husni. Setelah itu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan karena sedih kehilangan Khadijah. Maka Ammar tahu betul. Kata Ammar, "Lu gimana sih?" katanya. "Itu kan kalung kenang-kenangan. Kok lu ambil?" Kata pengemis, "Gue nggak ngambil, gue dikasih." Kalau ngambil saya suul adab, tapi saya dikasih sama Rasulullah. Kata Ammar, "Begini saja lah, deal ya, ayo saya beli saja kalungmu ini." Kata orang tadi, ini kalung Khadijah, biangnya berkah ini, ya kan? Biangnya berkah ini, biangnya Habib ini, nggak sembarangan. Kalau ke rumah Habib bawa parcel, beli ini kalung, lu berani berapa? Kalau ibarat orang sekarang Pak, itu galung katakan harga 50 juta. Kata Ammar, kamu ngomong berapa saya bayar. Ngomong mungkin seenaknya, 1 miliar. Padahal kalau dijual mungkin 10 juta. Ini orang nggak ngomong 1 miliar. Ammar nggak pakai nawar Pak. Cinta itu nggak pakai nawar. Ini kadang-kadang cinta pakai nawar. Yang ke masjid katanya cinta sama masjid. Begitu masukkan duit 100.000 direm tangannya. Oh salah. Kiamat. Ini namanya cinta apa itu Pak? Kalau ini cintanya itu betul-betul. Kata Ammar, berapa? 1 miliar. Dibeli. Ya udah, jual saya beli. Transaksi. Cengar-cengir pengemis nih. Kata pengemis tadi, ini sahabat Nabi, akalnya kurang juga. Gua bodohin mau. Kata Ammar, kenapa kamu ketawa lagi? Ya kalung 10 juta kamu beli 1 miliar. Apa kata Ammar? Seandainya tidak kamu jual, dengan semua harta yang saya miliki, dengan apa yang ada di dunia ini, saya harus tebus. Saya tebus karena saya cinta dengan Rasulullah. Dibawa Pak, diambil Pak. Lihat nih, pengemisnya girang nggak? 1 miliar, tapi kalungnya balik. Sama Ammar disuruh pembantu perempuannya, budaknya ini, kembalikan ini ke Fatimah, ke Rasulullah. Dibalikin ke Rasulullah sama Sayyidah Fatimah. Saking girangnya, siapa ini? Ammar bisa begini. Kamu bawa kalung ini, asal kalung ini sampai secepatnya sama Fatimah, hari ini kamu saya merdekakan. Padahal itu budak harganya mahal. Yang pertama pengemisnya dapat 1 miliar, hari itu budaknya merdeka, kalungnya balik ke Fatimah. Ini kalung penuh keberkahan Pak.
Duit kita, Masya Allah, mampir di ATM. Asalnya gede itu gaji, ya kan? Dapat gaji 10 juta. Belum ditarik, istri udah lapor. Genteng bocor. Berapa yang bocor? Nggak banyak sih, separuh rumah. Tahu-tahu Masya Allah, ganti genteng. Genteng selesai, lapor lagi istri. Anak sakit, ya Allah duit itu langsung hilang, Pak. Padahal asalnya apa itu? Besar. Itu yang kayak gitu itu. Itu namanya duit yang tidak mendatangkan barokah. Ya, ada saya punya teman itu jadi ustadz itu juga kurang barokah, Pak. Pergi kemana saja, itu istrinya minta video call, Pak. Ya, karena istrinya tidak percaya kalau suaminya ngajar, gitu. Jadi di mana aja video. Panggil saya, Gus, foto dulu. Emang kenapa? Istri saya nggak percaya kalau saya ngaji sama sampean. Ya kenapa sih? Itu saya khawatir. Waktu jadi ustadz tuh suka pasang tarif gitu. Jadi biar bisa beli handphone, nggak berkah itu. Itu berkah, Pak. Berkah itu kayak kalung tadi, Pak. Kalungnya itu balik ke yang punya. Tapi ketika dia keluar, itu sudah memenuhi hajat hidup banyak orang. Pengemisnya senang dapat uang 1 miliar. Pembantunya Ammar, budaknya itu merdeka. Kalungnya balik lagi ke Sayyidah siapa ini? Fatimah. Itu namanya barokah. Nih, jadi yang hilang hari ini dari hidup kita itu berkah, Pak. Berkah, hilang semua. Ayo, ya, waktu ada berkahnya sekarang? Enggak ada. Wong saya kerasnya baru tadi, tahu-tahu, Masya Allah jam 5 kata saya. Mandi saya ini harus berangkat ke Hayatul Islam ini. Rasanya subuh baru tadi. Bapak masih ingat? Tahun 80-an, itu kayaknya siang itu panjang. Semua orang tahun 80 itu tidur siang, Pak. Saya itu dicari sama ibu saya siang-siang, disuruh tidur, Pak. Kalau sekarang tidak ada anak kecil itu bisa tidur siang, itu nggak ada. Sekolahnya serem lagi, Pak. Bawa bukunya itu, Masya Allah, udah kayak pasukan mau terjun pakai pakai parasit itu. Hasilnya begitu-begitu aja. Dulu kita sekolah itu kadang bawa buku tulis 1, Pak. 1 tuh semua pelajaran. Tapi hasilnya kayak kita. Itu namanya apa itu? Barokah. Jadi barokah itu bukan dilihat pada kuantitasnya, tapi dilihat pada kualitasnya. Dulu Al-Imam Syafi'i itu punya murid, Pak. Muridnya itu datang sama gurunya ini. Kenapa? Kata orang Betawi, hidupnya belangsat. Hidupnya tuh kacau. Utang di mana-mana, duit gak ada yang cukup. Udah tanya sana, tanya sini, mentok, datang sama kiai. Itu dari dulu, Pak. Bapak kan gitu. Kalau dokter masih bisa, duit masih banyak, lupa sama kiai. Kalau dokter mentok, duit udah habis, BPJS nggak mengcover, itu bisa datang sama kiai. Enak lagi datangnya. Ke rumah sakit bawa duit dia. Ke kiai bawa air mineral di botol. Saya tanya, ada apa ini? Anu kiai, istri saya tidak bisa melahirkan ini, harus dioperasi. Modalnya aqua doang, Pak. Itu kapan tuh? Kalau sudah mentok itu, sama ini. Muridnya Imam Syafi'i juga gitu. Mentok kemana-mana, usahanya hancur-hancuran, datang sama guru. Guru, hidup saya kacau, guru. Kacau gimana? Dia cerita panjang lebar. Hutang di mana-mana. Wah, dia dagang es, tahu-tahu hujan terus, ya kan? Begitu hujan terus, dia pikir nggak laku jualan es nih, enaknya jualan nasi goreng. Begitu gerobaknya jadi, musim panas, Pak. Masya Allah, nggak laku lagi nih, pokoknya hidupnya kacau. Datang terakhir sama Imam Syafi'i. Saya mohon, yang saya sampaikan ini didengarkan, jangan dipraktekkan. Ya, dipraktekkan Bapak kebelangsak, karena saya bukan Imam Syafi'i. Ini didengerin aja, Pak. Murid tadi lapor, guru hidup saya begini-begini. Apa kata Imam Syafi'i? Berapa gajimu? Dijawab, waktu itu kira-kira 6 dinar. Katakan 6 dinar itu kalau uang sekarang, katakanlah 15 juta. 15 juta gaji saya, guru. Kata Imam Syafi'i, kamu ingin nggak hidupmu tenang dan hutangmu akan berkurang? Mau, guru? Kamu lapor sama bosmu, minta gajimu diturunin. Makanya saya bilang nih, dengerin, jangan diamalkan. Ya, saya tidak bertanggung jawab kalau Bapak mengamalkan ceramah saya, hidupnya jadi lebih kacau, saya tidak bertanggung jawab. Tapi saya cuma cerita, gajimu minta turun. Kata orang tak, bedanya apa? Murid dulu itu nggak mikir. Oh begitu, guru, sami'na wa ta'na. Kalau Bapak pasti maki-maki saya. Guru apaan ini? Nasihatnya begini, rugi gua. Mana udah bawa parcel ke rumahnya,
Gua malah dapat kebelangsak kayak gini kiai. Kan begitu, Pak. Dia tidak pernah meyakini bahwa apa yang ada di benak gurunya itu mungkin melampaui apa yang dia ketahui dalam hidup dan kehidupan ini. Maka orang tadi, gitu guru, siap, lapor sama bosnya. Bos, saya mau minta sesuatu, boleh nggak? Kata majikannya, apa? Minta turun gaji. Itu bosnya kaget, Pak. Karena seumur hidup baru kali itu ada pegawai minta. Padahal kita tiap bulan Mei itu, May Day itu semua buruh pasti minta naik gaji. Ini buruhnya minta turun gajinya. Kata bosnya, bukan boleh lagi, sangat boleh. Turun Pak gajinya 3 juta lah misalnya. Sekarang gaji dia 12 juta. 12 juta gajinya nih. 12 juta gajinya. Nurut sama Imam Syafi'i, mulai Pak, hidup dia tuh kok lebih teratur, lebih bagus. Maka 2 minggu lagi ketemu sama Imam Syafi'i di masjid. Kata Imam Syafi'i, gimana murid kabarnya? Alhamdulillah guru, hutang kontrakan lunas, tapi sama warung belum. Kata Imam Syafi'i, lo mau nggak lunas semua hutangnya? Mau guru. Pergi sama bos, minta turun lagi gajinya. Nih, makanya jangan diikutin, Pak. Dengerin aja saya ceritain, ya. Turun lagi gajinya. Turun beneran, Pak. Orang tadi bilang sudah, kalau gitu kamu minta, ya separuh aja lah gaji saya. Kalau 15 juta, 7 juta setengah. Aneh kata orang itu. Semenjak gaji saya 7,5, bini saya ngomelnya tuh jarang-jarang. Aneh betul. Hutang itu pelan-pelan bisa saya cicil itu. Lama-lama hidup dia tenang, wajahnya ceria. Setelah 2 bulan ketemu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wajahmu cerah. Alhamdulillah guru, hidup saya udah beres. Ah udah alhamdulillah. Imam Syafi'i kan rendah hati. Kalau saya, lu baru tahu kan nasihat gua wali ke-10 nih. Ntar kalau gua mati, wali songo tambah 1. Kan begitu. Kalau orang sekarang tuh hidungnya cepat besar. Imam Syafi'i kabur aja. Yang ngejar siapa itu? Muridnya. Tunggu guru, jangan pergi dulu. Ada apa kata Imam Syafi'i? Saya mau tanya resep ajaib ini. Orang sakit jantung diobatin kalpanak sembuh, Pak. Aneh itu. Orang sakit jantung pakai obat panu sembuh, Pak. Kata orang ini apa-apaan guru? Apa kata Imam Syafi'i? Begini, saya itu tidak tahu apa yang menimpa kamu, tapi kamu cerita dari awal itu bahwa penghasilanmu selalu meningkat. Tetapi seiring dengan meningkatnya penghasilanmu, tetapi hidupmu tuh tambah kacau. Kata Imam Syafi'i, saya curiga, jangan-jangan apa yang kamu ambil itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang kamu kerjakan. Ini hati-hati nih Ustadz nih. Kalau dapat amplop kegedean, jangan ketawa. Ini Ustadz kadang-kadang dalilnya itu lain, Pak. Begitu ceramah khutbah Jumat, biasanya 300.000, tahu-tahu 30 juta. Langsung keluar ayat Qur'annya. Oh ini firman Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak, Pak, hati-hati. Yang suka main-mainin tarif berdakwah itu nanti kehilangan barokahnya. Kenapa? Boleh jadi yang Anda minta itu lebih besar dari apa-apa yang Anda pantas untuk terima. Apa-apa yang melebihi kepantasan, kata Imam Syafi'i, itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Ya. Udah, dengerin aja Pak, jangan dikerjain. Bapak masih mikir saya, mukanya itu apa iya begitu? Ya saya enggak tahu Pak, tapi ceritanya bilang begitu ada. Itu namanya apa itu? Barokah. Jadi barokah itu enggak lihat kiai, enggak lihat tukang azan, enggak ada. Berkah itu pasti sama kiai belum tentu. Saya kadang-kadang kalau ada orang minta berkah sama saya godain Pak. Kiai saya minta barokahnya begini-begini. Oh iya saudara, insya Allah kalau saya punya berkah, saya kasih istri saya dulu. Saya kasih anak saya dulu. Kalau ada sisanya, saya kasih Anda. Kenapa? Barokah itu tidak pasti nempel pada orang yang terlihat lebih baik dari Bapak. Barokah itu tidak pasti terlihat kepada yang duduk di depan mengajar dan semua mata melihat kepada saya. Boleh jadi barokah itu Allah kasih kepada orang yang di pojokan yang mungkin kita tidak kenal siapa itu, tidak ada tampang-tampang solehnya, kita tidak pernah tahu. Kenapa?
Karena hadis ini mengajarkan bahwa berkah itu tergantung jalan hidup yang Bapak tempuh. Kan lagi enak-enak tidur, disuruh makan. Lagi kepengen makan besok siang, nggak boleh. Kan aneh, Pak. Kita malam-malam mau subuh, itu kan nggak enak makan. Makan enaknya kapan? Ya sarapan siang. Begitu kita mau makan, nggak boleh makan. Lagi nggak mau makan, disuruh makan. Agama itu bukan maunya Anda. Agama itu bukan selera saya. Bagian dari keimanan. Anda suka tidak suka, kalau itu perintah Allah, Anda wajib suka. Itu namanya apa itu? Jalan hidup. Kalau jalan hidupnya mengarah kepada barokah, itu Pak, biar kalah segala-galanya, dia dapat berkah Pak. Saya sering ceritakan sama bapak-bapak, bedanya kambing sama anjing itu. Saya sering cerita Pak, kambing sama anjing. Itu yang berkah kambing Pak. Anjing itu kalau lahir bisa 6 Pak. Kambing itu kalau lahir 1 atau 2. Yang mati tiap hari itu kambing. Kambing. Apalagi di Betawi, bulan Maulid mati tiap hari kambing. Ya kan? Coba ayo. Bapak bikin nasi kebuli apa? Pernah Masjid Tahiyatul Islam masak nasi kebuli anjing. Saya tampar panitianya. Saya rendem Pak pakai air panas. Kalau masak nasi kebuli apa ini? Anjing. Berarti setiap bikin maulid yang galau siapa? Anjing. Kata anjing, lu cinta Nabi deh. Kenapa gua yang mati? Kan begitu. Ayo, ada perempuan hamil. Yang galau siapa? Kambing. Kata kambing, anaknya laki ini mati gua berdua. Akekah? Gitu. Nah, kembar 2, 4 kita mati. Apa kalau ada perempuan hamil anjing mati? Enggak. Tiap hari yang mati siapa? Kambing. Ayo Bapak, kalau enggak percaya, cari tukang sate se-Jakarta Timur nih. Kalau berani nanya, tanya deh. Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Ditampar Bapak. Sate kambing, mana gue jual sate anjing? Ayo, besok Bapak ke pasar. Dari pasar Enjo, pasar sini nih yang dulu di bekas musola saya ngajar itu. Kan ada pasar tuh yang gede Pak, yang sekarang kena tol becak kayu itu. Ayo datengin, tanya tukang satpamnya. Pak, mau nanya, di mana tukang jualan daging kambing? Ditunjukin. Di situ Pak Ustadz. Bapak coba tanya besok di pasar Enjo, dagang anjing di sini di mana? Lo mau nanya apa ngajak berantem? Kan begitu. Kenapa? Nggak ada orang jualan anjing. Berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing. Lahirnya sedikit, tapi dalam hidup Bapak lihat banyakan mana anjing sama kambing? Banyakan kambing. Kambing kalau ada di peternakan kambing Pak, segunung kambing. Peternakan anjing, ya bisa dihitung anjingnya. Padahal lahirnya banyak, jarang mati, tapi kalah jumlahnya sama yang lahirnya sedikit, matinya itu namanya berkah. Pertanyaannya, kenapa kambing yang berkah bukan anjing? Padahal dari banyak aspek itu menangan anjing daripada kambing Pak. Ayo hitung satu-satu. Yang pertama nasab. Tahu nasab? Nasab ini kadang-kadang berpengaruh sama nasib loh Pak. Oh iya, coba saya hidungnya mancung, nasabnya bagus. Maulitan nggak usah diundang, duduk paling depan Pak. Tapi kalau model-model saya kayak gini nih, nggak duduk di depan Pak kalau nggak punya prestasi. Ayo, kalau saya bukan ustadz di Perumpung diundang nggak? Enggak lah. Coba saya di Jogja, keturunan bangsawan, bangsa di awan itu. Aduh, abdi dalam begini semua. Kenapa? Raden Faiz. Gitu Pak. Apalagi udah kan Kanjeng Raden Mas. Waduh, apalagi Pangeran Mangkubumi. Itu kan laki-laki paling sakti Pak. Bumi di pangku, bayangin. Itu bangsawan hebat. Nasab. Ayo. Nasab anjing sama nasab kambing, cakapan mana? Cakapan anjing Pak. Kenapa? Anjing itu kakek moyangnya ada yang masuk surga. Sementara bandot itu ada di surga. Allah keluarin untuk jadi fidaknya Nabi Ibrahim. Kan dulu malaikat tuh lihat, kok ada kambing ya di surga, ngapain lu ada di sini? Nggak ada yang tahu Pak. Kalau ribuan tahun yang akan datang, kambing itu akan Allah turunkan ke dunia untuk menjadi fidaknya Nabi Ismail. Sebaliknya, ada anjing Ashabul Kahfi Pak. Nggak pernah sholat, nggak ngaji buhul marong, nggak sedekah. Ngapain tuh? Cuma jaga orang soleh. Dia lihat orang soleh ini cakep banget, ibadah begini nih yang cakep, gua jagain deh di depan.
Itu nanti Ashabul Kahfinya Allah tidurkan 300 tahun, anjingnya tidur 300 tahun. Ashabul Kahfinya bangun 300 tahun, anjingnya ikut bangun. Nanti Ashabul Kahfinya dimatikan sama Allah, anjingnya ikut mati. Ashabul Kahfinya dibawa ke surga, anjingnya masuk surga. Jadi kalau ada di perumpung ada anjing, nggak boleh ditimpuk-timpuk, Pak. Ntar ngomong dia, jangan nimpukin gua, kakek gua di sorga, engkong lu di mana? Repot jawabannya. Cakapan mana? Anjing sama kambing? Cakapan mana? Nasab. Cakapan anjing. Yang kedua ilmu. Ilmunya anjing keren, Pak. Bisa menentukan halal dan haram yang mau kita makan. Ilmunya bandot, Bapak amalkan, rusak rumah tangga. Ayo, ilmunya anjing keren, Pak. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau pinter, sama Quran disebut wa ma'alamtum minal jawarihi mukallabina. Nanti kata Allah, kalau anjing itu kamu sekolahin, ngerti, itu nanti anjing ini terangkat derajatnya seperti janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di antara sebab diangkat derajatnya orang itu karena ilmunya. Anjing begitu punya ilmu, Pak. Ilmu apa? Berburu. Bukan cuma berburu, amanah. Ini anjing itu kok disuruh berburu, Pak? Kan gampang aja. Begini kata gurunya anjing nih, ya. Begini, tunjuk rusa. Oh, dia paham. Bos kepengen rusa itu saya makan, saya terkam. Itu dalam mazhab Syafi'i sederhana kok, Pak. Tinggal tepok paha apanya? Kanannya. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka anjing itu lari, dia terkam itu yang namanya rusa, dia gigit lehernya sampai mati, maka itu sama dengan dzabhun syar'iyyun. Bahkan unik, Pak. Bapak motong sapi, itu kalau pakai bahan bakunya tulang, pisaunya haram. Jadi bangkai, karena yang motong itu tidak boleh berbahan dasar tulang. Bapak pakai golok boleh, bahan bakunya besi. Bapak pakai benang yang tajam tuh boleh, asal ayam yang dipotong. Jangan sapi, ya kan? Bisa kelojotan, ya kan? Tapi boleh, Pak. Pakai bambu, boleh. Pakai tulang, haram. Tapi giginya anjing, halal. Padahal gigi sama tulang, sama. Syaratnya apa? Anjing pinter. Begitu dia makan itu rusa, ya, mati, halal apa haram? Belum pasti, Pak. Saya datangi dulu itu. Ternyata, begitu saya datang, utuh, Pak. Dari ujung kepala, sampai buntut, utuh. Nggak ada yang dia makan, nggak ada yang dia potek. Ini berarti anjing habis ngaji Riyadhus Shalihin. Ngerti wakalah dan amanah. Kamu itu wakil saya, itu punya saya. Jangan kamu ambil sebelum izin sama saya. Itu anjing tahu, Pak. Kalau rusa itu punya saya. Masa pejabat nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat? Gitu loh. Lalu pinteran mana antara pejabat yang korup dengan yang binatang yang kita maki-maki kadang-kadang? Saya mikir begitu, Pak, ya. Anjing itu kalau punya ilmu itu lebih jujur dari panitia maulid. Di tempat saya, bukan di masjid Bapak, sudah gak? Ya, lebih jujur dari panitia maulid di tempat saya, gitu loh. Mana jujurnya? Bapak kan tahu kalau maulid kan semua orang kasih makan. Makanan itu kalau di pesantren saya itu saya taruh di kelas. Saya harus ngitung. Setiap kelas harus ada 56 pan. Karena nanti 56 pan dimakan 3 orang, berarti 150 orang. Kalau yang datang 1.500, berarti saya butuh kira-kira 1.000 apa ini? Atau berapa lah, ribuan nampan. Ditaruh di kelas-kelas 50. Yang saya suruh jaga itu santri saya. Jaga kamu. Nanti kalau Habib Ali Kuitang sudah talqin zikir, bagi ini nasi. Siap? Nah, udah. Begitu talqin zikir, nasi dibagi, Pak. Keluar semua. Selesai, santri saya itu berdiri di depan kelas. Saya tanya, sudah selesai kamu? Sudah. Hah? Kalau sudah, ayo ke saya, makan. Jawabannya cakep, Pak. Nggak usah, biar tamu duluan. Saya senangnya luar biasa, Pak. Ini berarti santri tahu, man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifau. Tamu dulu, bukan panitia duluan. Ini kadang panitia udah kenyang baru tamunya makan. Nah, ini yang beriman itu tamu dulu. Saya bilang sama santri saya, Masya Allah, cakep nih anak, ngerti hadis. Temennya bisikin, dia kagak bakalan mau makan. Loh, kenapa kata saya? Tadi dia jaga itu nasi kebuli, jaganya sambil bawa sendok. Saya tanya, lalu apa urusannya? Ya itu tadi masalahnya. Dari satu nampan
diambil 1 sendok Pak, kelihatan enggak? Nih nasi kebuli 1 nampan, Bapak ambil 1 sendok, kelihatan berkurang enggak? Enggak, karena sedikit. Tapi di kelas itu ada 50 nampan Pak, berarti 50 sendok. 50 sendok itu sama dengan 3 piring. Ayo, jujuran anjing apa panitia maulid? Jujuran anjing apa panitia korban? Ayo, panitia korban itu pernah saya Pak disuruh orang, Gus jangan pulang dulu. Apa urusannya kata saya? Tolong lihat potongan itu sudah sesuai syariat enggak? Oh ya sudah, saya cek Pak, potongannya benar semua. Tapi salah satu yang digantung itu kakinya 3. Saya bilang seperti itu, ini enggak sah ini kambing enggak sempurna, enggak sah Anda potong. Kata orang, kenapa? Kakinya 3. Kata panitianya, nggak ada kambing kakinya 3, semua kakinya 4. Dicari-cari Pak, ketemu di bawah beduk. Ayo, siapa yang ngumpetin itu? Panitia. Kadang-kadang dia mau untung duluan. Wah ini paha belakang sehat nih, dia saya set, taruh di beduk, sibuk yang lain. Ayo, ilmunya anjing keren nggak? Keren. Ilmunya bandot, rusak Bapak amalkan. Rusak Bapak amalkan. Lihat, nasabnya cakep anjing tuh, ada yang masuk surga. Ilmunya bermanfaat buat kita. Ilmunya bandot nggak ada orang pakai. Yang ketiga tampang. Ayo, kerenan mana Pak anjing sama bandot? Gampang. Ada polisi ini di bandara. Polisinya tuh nggak gagah-gagah banget Pak. Tapi kalau pegang anjing yang gede, itu jadi menakutkan polisi. Berwibawa itu polisi. Ayo tuker. Kapolres suruh bawa bandot. Ayo. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak? Langsung, oh ini kayaknya anak buah Sambo nih, mati karir nih, kayak stres, dia bawa bandot, bener kan? Ayo, polisi foto sama bandot, diketawain orang Pak. Saya itu pernah Pak, foto sama anak saya itu, ada anjing di tengahnya, dimasukin Facebook, itu yang komentar semua, ngomentarin anjing, gak ada ngomentarin saya Pak. Nggak ada, nanya sama anak saya, itu yang di tengah siapa? Anjing maksudnya. Yang tengah itu ganteng banget, yang tengah nggak ada. Yang sebelah kanan saya itu nggak ditanya orang. Maka semenjak itu saya nggak mau nyalon jadi DPR Pak. Nggak mau nyalon jadi gubernur. Karena berdasarkan survei internal anak saya yang kayak gini nih mukanya Pak, kalah sama anjing Pak. Ternyata anjing lebih dipilih oleh konstituen teman-teman anak saya daripada apa itu? Saya. Berarti tampangnya kerenan anjing apa kambing? Kerenan anjing, menang nasab, menang ilmu, menang tampang, menang segala-galanya. Maka ada murid tanya sama Ibrahim bin Adham, wali besar di Irak itu, guru, itu kambing kan kalah segala-galanya sama anjing, tapi kenapa yang dapat barokah itu kok kambing? Apa kata gurunya? Kata Ibrahim, ya karena kambing itu jalan hidupnya lebih bagus dari anjing. Kata muridnya, apaan? Perasaan sama, yang namanya binatang. Oh beda. Kambing itu kalau maghrib pulang, paling malam isya. Saya udah tanya nih sama pakarnya bandot di Tangerang, saya bilang, Pak Haji punya bandot nggak? Punya 10 katanya. Terus kalau bener Pak Haji, kalau maghrib bandot pulang, bener. Kalau isya tidur. Kalau waktu pulang nih Pak Haji ya, ketemu sama bandit nih. Kambing cantik janda lagi, kan masih muda. Ini dieksekusi nggak? Kagak. Kambing itu istiqomah. Kalau sudah isya dia pulang. Kalaupun dia tahu ada tetangganya yang cantik janda, tidak dieksekusi malam itu Pak. Cuman diinget-inget, oh kandangnya di sini, gitu doang udah. Tapi dia pulang terus tidur. Nanti kambing-kambing ini waktu mau subuh itu bangun Pak. Kambing itu ndak ada yang bangun jam 6 pagi, itu ndak ada. Ya ndak tahu kalau kambing di sini ya. Tapi kambing yang saya tahu itu subuh bangun Pak. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah lagi bagi-bagi rahmat waktu sahur, kambingnya bangun. Karena bangun dapat. Anjing sebaliknya, kalau malam ndak tidur-tidur, tapi mau subuh tidur. Jadi Bapak hati-hati itu, kalau malam ndak tidur-tidur, tapi kalau jam 4 ngantuk, coba ke rumah sakit Pak, periksa DNA-nya, turunan Nabi Adam apa turunan yang lain, itu terserah Bapak lah ya. Nah itu Bapak-bapak menunjukkan jalan hidup itu berpengaruh Pak. Makanya di sini itu yang namanya barokah. Jadi barokah itu tidak nempel sama merek orang.
Dia boleh kiai, dia boleh tukang sampah, nggak apa-apa. Dia boleh habib, dia boleh tukang azan. Selama jalan hidupnya benar, ya barokahnya nempel sama yang jalan hidupnya apa itu? Benar. Itu agama. Itu agama. Ada orang kadang-kadang kan salah, Pak. Yang dihormati itu saya, karena saya ngajar. Lupa sama tukang azan. Padahal tukang azan itu kan pekerjaan yang paling mulia. Quran bilang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Itu asal ayatnya nazalat fil muadzin, itu untuk memuji muadzin. Kemudian saya ikut muadzin. Muadzin itu ngajak orang ke masjid sholat, bagus. Saya ngajarin ilmu, bagus. Maka saya disamakan dengan muadzin. Tetapi tentu pangkatnya lebih hebatan yang asal, karena saya disamakan. Lihat Pak, nah, kita ini salah. Minta barokah sama kiai akhir zaman model saya. Suka mainin amplop, suka ingkar janji, tukang azan dilupain. Salah. Ada orang bisa azan di masjid ini puluhan tahun. Ada orang bisa berkhidmat di masjid ini puluhan tahun. Itu kalau bukan karena barokah dari Allah, tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak mungkin. Saya aja ngaji kemarin udah bolong, minggu kemarin udah nggak istiqomah. Apapun alasannya, yang jelas minggu kemarin saya nggak ngaji. Dan sebulan yang lalu saya juga nggak ngaji. Sebulan yang lalu saya ada di Jeddah, berarti saya nggak ngaji. Apapun alasannya, saya nggak istiqomah ngaji di sini. Tapi ada orang istiqomah bersihin kamar mandi masjid berpuluh-puluh tahun. Itu wajib Pak, untuk Bapak hormati dan Bapak minta doanya. Karena kalau bukan keberkahan yang Allah letakkan pada orang itu, tidak mungkin orang itu bersihkan kamar mandi masjid puluhan tahun. Itu harus diingat, gitu. Di situ namanya berkah. Jadi hadis ini mengajarkan berkah itu pada pola hidup. Yang kedua, ini penting banget. Ada orang kalau ngambil barokah itu dianggap musyrik. Nih, ada orang kan gitu, cium tangan kiai haram, musyrik. Terus bekas minumnya kiai. Ini kalau di pesantren saya Pak, laku Pak. Ya, cuman zaman Covid saya larang. Waktu saya zaman Covid itu, santri saya itu kalau ngasih ngajar, saya ngajar kayak semalam itu Pak. Itu minumannya bisa 3, bisa 4 itu. Saya bilang, memangnya saya unta Pak dikasih minuman. Akhirnya saya tahu mereka tuh inginnya baik kan. Saya minum enggak pernah banyak, saya minum sedikit Pak. Saya contohin nih minum saya. Bukan haus, saya contohin supaya saya tinggalin gitu. Nanti itu direbut sama anak. Itu ada orang sekarang, wah itu berlebih-lebihan dalam agama. Wah itu enggak diajarkan sama Nabi. Bukan enggak diajarin sama Nabi, lo yang enggak belajar gitu loh. Paham? Ini Nabi bilang, fa inna fis sahur. Tadi udah saya jelasin kan, sahur itu makanan. Sahur itu kan yang dimakan. Kata Nabi, fa inna fis sahur, di makanan yang Bapak makan ada barokah. Berarti barokah Allah taruh di mana? Di makanan. Makanan itu Tuhan apa makhluk? Ayo. Ini kadang-kadang ngajinya itu enggak tahu di mana gitu. Terus agama, cium tangan kiai salah, minum bekasnya kiai itu berlebih-lebihan. Masya Allah kata saya, ini orang enggak ngerti bahwa Allah itu menitipkan keberkahan itu pasti kepada makhluknya. Ayo, yang pertama, sudah enggak usah susah-susah, Lailatul Qadar. Itu malam yang penuh berkah. Buktinya asal dapat Pak malam itu masuk surga Bapak-bapak. Asal dapat. Ya. Cuman dapat enggaknya itu enggak usah dicari-cari. Ini orang unik sekarang. Kalau habis Lailatul Qadar malam ganjil, itu sibuk pagi-pagi. Wah putih, semalam tenang, Lailatul Qadar, alhamdulillah gua dapat. Ya Allah, siapa yang ngajarin? Gitu kan? Enggak usah begitu, ibadah-ibadah saja. Allah itu yu'amalu bil yakin, bukan la yu'amal bitajrubah. Allah itu, Bapak berinteraksi dan berhubungan dengan Allah, itu modalnya. Udah Isya ya Pak? Oh, saya lihat jam ini masih jam 7. Saya masih mau ngegas ini ngajinya. Saya makanya buka handphone. Kok saya pikir, kok jam ini dari tadi lama banget ya Isya. Saya biasanya ngaji kayak gini nih, asal keringet udah banyak ini, kayaknya udah mau selesai. Kok tadi saya dengar saya ada azan ini. Oh, ini pengurus masjid ini diganti baterainya Pak. Nanti kalau saya terus repot ini. Bapak-bapak nanti kata bininya, lama abang aja nggak tahu tuh Ustadz lagi semangat kayaknya. Saya minta maaf Pak ya. Itu sahur nih, sedikit ya, nanti kita lanjutin minggu depan. Sahur itu makhluk. Ya betul Pak, masih jam 7 kan?
Masih setengah jam bisa ini. Isya kan 7:28. Saya kebetulan jam tangan saya itu saya lupa, Pak. Apa ada di Depok, apa di mana tadi saya ngaji. Saya cari-cari di rumah saya enggak ada. Maka saya enggak pakai jam tangan. Saya bilang, kata istri saya enggak pakai jam. Enggak. Di Hayatul Islam itu kata saya, kalau ngaji saya tenang. Kenapa? Jamnya di depan saya. Saya dari tadi lihatin, kok masih jam 7 tapi kok lama betul saya udah duduk. Berasa, Pak, pantat saya ini udah mau kesemutan. Kok nggak isa-isa kata saya. Untung nggak 5:30, Pak. Kalau 5:30 kita lanjutkan sekalian kuliah subuh, Pak. Nah, jadi yang kita berhenti ya. Nanti ingat minggu depan. Allah titipkan barokah itu di makhluk. Makhluk itu ada yang namanya waktu, Pak. Kayak malam Lailatul Qadar. Itu kan makhluk, Pak. Lailatul Qadar itu kan diciptakan sama Allah. Berarti makhluk. Dia ada berkahnya, Pak. Allah titipkan barokah itu kalau tidak sama waktu, sama tempat. Buktinya apa? Sholat di Masjidil Haram. Kan sholatnya sama dengan di Masjid Hayatul Islam. Apa bedanya? Ini sama. Usholinya sama. Takbirnya sama. Pahalanya beda. Karena dia tanah suci. Coba Ka'bah pindah ke sini, Pak, Masya Allah. Jatinegara tanah suci, Pak, ya kan? Itu Allah titipkan pada apa ini? Tempat. Ada yang Allah titipkan pada orang. Lihat Nabi Khidir itu. Kenapa disebut Khadra itu? Hijau. Karena apa saja itu berkah kalau ada Nabi Khidir. Nabi Isa, kenapa disebut Al-Masih? Karena tangannya suka ngusap, Pak. Asal diusap, Pak, beres urusan. Itu kalau ketemu enak, Pak. Ya. Yakin kalau mukjizatnya Nabi Musa turun ke saya. Kan ulama warasatul anbiya kan? Ulama itu pewaris Nabi. Tahu-tahu itu warisan turun ke saya. Saya yakin mulai besok rumah sakit tutup. Apotik bangkrut. Dokter ngaji sama saya di sini. Kenapa? Semua orang sakit nggak usah berobat loh. Gua usap sehat. Itu karena berkah. Ayo bapak sakit, saya usap, Pak. Oh, sampai dakinya keluar nggak sembuh-sembuh, Pak. Kenapa? Tangan saya nggak ada barokahnya. Nah, itu nanti minggu depan yang akan kita bahas. Sebetulnya berkah itu apa, tabarruk itu apa, posisi agama itu apa, syirik itu apa, supaya orang itu ngerti ya. Jadi itu minggu depan kita bahas. Dan saya pesan sama pengurus masjid, baterainya pasang, Pak, ya. Jangan sampai nanti saya ngaji di sini tahu-tahu baterainya tambah lemah, saya keluar jam 10. Saya enggak masalah, Pak. Tapi istri bapak nanti guraminya jadi adem, ya kan? Nasinya habis, nanti bapak komplain sama saya, ya. Ini yang bisa kita bahas pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan taufik, hidayah, rahmat, ridho, agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya